Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ana Fitriani Khoir. Saya akan menyampaikan materi tentang analisa laporan keuangan pada PT Bank Ina Perdana Tbk. Yang pertama adalah aspek permodalan dengan rumus primary ratio ekuitas per total aset dikali 100%. Pada tahun 2020, ekuitas sebesar Rp1.217.144 dibagi total aset Rp8.437.685 dikali 100% sama dengan 14,42%. Pada tahun 2021, ekuitas sejumlah Rp2.373.675 dibagi total aset Rp15.055.850 dikali 100% sama dengan 15,76%. Berdasarkan perhitungan primary rasio PT Bank Ina Perdana Tbk pada tahun 2020 sebesar 14,42% dan 2021 sebesar 15,76%. Dapat dikatakan mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan ekuiti. Jadi, dapat disimpulkan bahwa primary rasio pada PT Bank Ina Perdana Tbk terbilang sehat. Selanjutnya yaitu kapital rasio 1 dengan rumus ekuitas per total loan dikali 100%. Pada tahun 2020, ekuitas sejumlah Rp1.217.144 dibagi total loan Rp7.220.541 dikali 100% sama dengan 16,85%. Pada tahun 2021, ekuitas sejumlah Rp2.373.675 dibagi total loan Rp12.682.175 dikali 100% sama dengan 18,71%. Berdasarkan perhitungan kapital rasio 1 pada tahun 2020 sebesar 16,85% mengalami peningkatan menjadi 18,71% pada tahun 2021. Hasil ini disebabkan karena adanya kenaikan ekuiti. Jadi dapat disimpulkan bahwa kapital rasio 1 pada PT Bank Ina Perdana Tbk terbilang sehat karena masih memenuhi standar minimum yaitu 10% sampai 20%. Yang kedua yaitu aspek likuiditas dengan rumus banking ratio sama dengan total loan dibagi total deposit dikali 100%. Pada tahun 2020, total loan sejumlah Rp7.220.541 dibagi total deposit Rp7.104.540 ditambah Rp16.866 dikali 100% sama dengan Rp7.220.541 dibagi Rp7.121.406 dikali 100% sama dengan 101,39%. Pada tahun 2021, total loan sejumlah Rp2.373.675 dibagi total deposit Rp12.502.036 ditambah Rp27.072 dikali 100% sama dengan Rp2.373.675 dibagi Rp12.529.106 dikali 100% sama dengan 18,96%. Berdasarkan perhitungan banking rasio di atas, nilai banking rasio pada tahun 2020 sebesar 101,39%, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 18,94%.
Meskipun mengalami penurunan, akan tetapi masih terbilang kurang sehat karena standar yang ditetapkan adalah 85-100%. Yang berarti semakin tinggi nilai banking rasio, maka tingkat likuiditas bank semakin rendah. Artinya jumlah dana yang dikeluarkan melalui fasilitas kredit sudah tinggi, sehingga jumlah dana yang digunakan untuk membiayai kredit berikutnya menjadi kecil. Selanjutnya yaitu loan to asset ratio dengan rumus total loan per total aset dikali 100%. Pada tahun 2020, total loan sejumlah Rp7.220.541 dibagi Rp8.437.685 dikali 100% sama dengan 85,57%. Pada tahun 2021, total loan sejumlah Rp12.682.175 dibagi total aset Rp15.055.850 dikali 100% sama dengan 84,23%. Berdasarkan perhitungan loan to asset ratio pada PT Bank Ina Perdana Tbk di atas mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 85,57% menjadi 84,23% pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan loan to asset ratio pada PT Bank Ina Perdana Tbk terbilang kurang sehat karena tidak memenuhi standar yang ditetapkan BI, di mana semakin rendah likuiditas bank tersebut yang berarti semakin besar kredit yang disalurkan, maka semakin tinggi kredit yang dijamin oleh seluruh aset yang ada di bank. Yang ketiga yaitu aspek rentabilitas dengan rumus return on asset sama dengan laba sebelum pajak dibagi total aset dikali 100%. Pada tahun 2020, laba sebelum pajak sejumlah Rp28.621 dibagi Rp8.437.685 dikali 100% sama dengan 0,34%. Pada tahun 2021, laba sebelum pajak sejumlah Rp50.177 dibagi total aset Rp15.055.850 dikali 100% sama dengan 0,33%. Berdasarkan perhitungan return on asset di atas mengalami penurunan dari 0,34% di tahun 2020 menjadi 0,33% di tahun 2021. Hal ini menunjukkan return on asset pada PT Ina Perdana Tbk terbilang kurang sehat karena belum memenuhi standar return on asset yaitu di atas 1,5%. Selanjutnya yaitu return on equity dengan rumus laba bersih setelah pajak dibagi total modal dikali 100%. Pada tahun 2020, laba bersih setelah pajak yaitu sejumlah Rp19.376 dibagi Rp1.217.144 dikali 100% sama dengan 1,59%. Pada tahun 2021, laba bersih setelah pajak sejumlah Rp39.748 dibagi total modal Rp2.373.675 dikali 100% sama dengan 1,67%. Berdasarkan perhitungan di atas, pada tahun 2020 sebesar 1,59% dan mengalami peningkatan tetapi masih dikatakan kurang sehat karena belum memenuhi standar yang ditetapkan. Peningkatan ini terjadi karena meningkatnya laba bersih yang signifikan. Yang keempat yaitu aspek resiko usaha dengan rumus liquidity risk sama dengan liquid asset dikurangi short term borrowing dibagi total deposit dikali 100%. Pada tahun 2020, liquid asset dikurangi short term borrowing
dengan jumlah Rp237.810 dikurangi Rp161.635 dibagi total deposit Rp7.121.406 dikali 100% sama dengan 1,07%. Pada tahun 2021, liquid asset dikurangi short term borrowing dengan jumlah Rp1.719.897 dikurangi Rp1.647.899 dibagi total deposit Rp12.529.108 dikali 100% sama dengan 0,58%. Berdasarkan perhitungan liquidity risk di atas, PT Bank Ina Perdana Tbk mengalami penurunan yang tadinya 1,07% di tahun 2020 menjadi 0,58% di tahun 2021. Penurunan tersebut disebabkan karena risiko yang dihadapi bank apabila gagal memenuhi kewajiban terhadap para deposan dengan harta likuid akan semakin rendah. Selanjutnya yaitu aset risk dengan rumus equity dibagi total aset dikurangi cash dikurangi securities dikali 100%. Pada tahun 2020, jumlah ekuitas yaitu Rp1.217.144 dibagi total aset Rp8.047.685 dikurangi cash Rp80.069 dikurangi securities Rp565.438 dikali 100% sama dengan Rp1.217.144 dibagi Rp8.923.504 dikali 100% sama dengan 13,6%. Pada tahun 2021, jumlah equity yaitu Rp2.373.675 dibagi 15.055.850 dikurangi cash Rp81.103 dikurangi securities Rp563.438 dikali 100% sama dengan Rp2.373.675 dibagi Rp15.540.185 dikali 100% sama dengan 15,3%. Berdasarkan perhitungan aset risk pada PT Bank Ina Perdana Tbk di atas, mengalami peningkatan di tahun 2020 sebesar 13,6% menjadi 15,3% di tahun 2021. Kenaikan tersebut terjadi karena disebabkan oleh kenaikan pada equity yang signifikan. Yang kelima adalah aspek efisiensi usaha dengan rumus leverage multiplier sama dengan total aset dibagi total kapital dikali 100%. Pada tahun 2020, total aset sejumlah Rp8.437.685 dibagi total kapital Rp1.217.144 dikali 100% sama dengan 693,24%. Pada tahun 2021, total aset sejumlah Rp15.055.850 dibagi total kapital Rp2.373.675 dikali 100% sama dengan 634,28%. Berdasarkan hasil perhitungan leverage multiplier, Bank CIMB Niaga pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan. Pada tahun 2020 sebesar 693,24% dan tahun 2021 sebesar 634,28%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi leverage multiplier,
Bank Rakyat Indonesia memiliki ketergantungan pada pengguna aktiva. Selanjutnya yaitu aset utilization sama dengan operating income ditambah non-operating income dibagi total aset dikali 100%. Pada tahun 2020, operating income sejumlah Rp430.256 ditambah Rp2.899 dibagi Rp8.437.685 dikali 100% sama dengan Rp433.155 dibagi Rp8.437.685 dikali 100% sama dengan 5,13%. Pada tahun 2021, jumlah operating income yaitu Rp673.334 ditambah Rp5.303 dibagi Rp15.055.850 dikali 100% sama dengan Rp678.637 dibagi Rp15.055.850 dikali 100% sama dengan 4,51%. Berdasarkan hasil perhitungan aset utilization pada Bank Rakyat Indonesia tahun 2020 sebesar 5,13% dan mengalami penurunan di tahun 2021 sebesar 4,51%. Hal ini menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba operasi dan non-operasi dengan memanfaatkan aktiva atau aset mengalami penurunan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.